Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gedung Saputra, NPP 330614. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan e-government dalam bidang G2G, G2B, dan G2C di provinsi saya yaitu Provinsi Bali. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, kita pertama-tama akan menjelaskan pentingnya sistem e-government atau dalam bahasa Indonesia SPBE, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pentingnya e-government salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintah yang transparan dan tuntunan akan perubahan zaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-government diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal layanan masyarakat. Pemberian layanan yang lebih baik kepada masyarakat, seperti pemerintah dapat disediakan dalam 24 jam sehari atau 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor pemerintahan. Bisa menggunakan suatu aplikasi atau website dan akan membuat layanan kepada masyarakat lebih efisien serta efektif. Nah, kita akan membahas aplikasi apa saja yang ada di Provinsi Bali untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Yang pertama adalah aplikasi Love Bali. Kita bisa mengunjungi web ini atau aplikasi ini pada sudah ada tertera di slide. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai aplikasi ini. Sistem Love Bali adalah suatu sistem yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Bali, tepatnya Diskominfo, untuk para wisatawan yang berkunjung selama masa pandemi COVID pada 2019 lalu, di mana terdapat berbagai fitur di dalamnya, yaitu salah satunya pengenalan berbagai tempat wisata di Bali, seperti alam, alam buatannya, budaya, tempat wisata, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke aplikasi kedua. Nah, yang pada aplikasi kedua adalah disebut dengan aplikasi Hadir. Bisa kita kunjungi pada link yang sudah ada di sini. Aplikasi Hadir tersedia pada mobile dan website. Aplikasi Hadir ini adalah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Bali untuk mengabsensi seluruh pegawai yang terdapat di Provinsi Bali. Nah, saya jelaskan fitur singkatnya. Terdapat dalam aplikasi Hadir ini adalah salah satunya untuk absen para pegawai, jenis-jenis absensi seperti saat WFH. Nah, absen ini hanya bisa kita gunakan hanya di radiasi sekitaran kantor saja. Kalau sudah di luar radiasi jarak kantor, maka tidak bisa mengakses aplikasi ini. Selanjutnya ada aplikasi antrean. Nah, aplikasi antrean ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Pemprov Bali juga. Aplikasi antrean Pemprov Bali ini untuk membantu masyarakat dalam mengakses antrean layanan kesehatan di Provinsi Bali. Jadi kita sebelum misalnya ke rumah sakit, kita bisa mengakses aplikasi antrean untuk mengantri. Nanti setelah antrian kita sudah mau dekat, kita bisa datang langsung ke rumah sakit itu. Seperti itu contohnya. Jadi mengantri tidak perlu ribet sekarang, bisa lewat aplikasi. Aplikasi ini juga bisa berbasis website dan berbasis mobile. Lanjut. Nah, ya, aplikasi selanjutnya adalah Bali Media Center atau BMC. BMC ini adalah aplikasi resmi yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk menyajikan berita dan dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan berbagai kasus terjadi di masyarakat. Terjadi bisa di desa, di kota, atau di kabupaten, atau di lingkungan sekitar desa bisa juga. Nah, aplikasi ini berbasis mobile dan berbasis website. Di sini terdapat bisa kita pengaduan, misalnya ada masalah apa, kita bisa adukan di BMC ini. Selanjutnya, next slide. Nah, yang selanjutnya adalah aplikasi Jidat. Jidat, saya jelaskan. Jidat adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk menjadi data atau pedoman hukum-hukum adat di Pulau Bali. Aplikasi ini digunakan oleh masyarakat sebagai acuan hukum adat. Nah, di dalam Jidat ini, karena di Bali itu menganut hukum adat, hukum desa adat namanya. Nah, itu sebagai acuannya bisa kita lihat di Jidat. Nah, di sini nih, setiap desa adat itu akan memiliki hukumnya masing atau aturan-aturan adat yang di setiap desanya. Kita bisa lihat di sini, ini bisa menjadi acuan. Kalau bisa ke desa lain, kita mau lihat hukum adatnya gimana, atau hukum desa adatnya gimana, bisa lihat di sini. Selanjutnya JDIH Bali.
Nah, jadi Bali ini adalah suatu aplikasi yang memberikan layanan dokumen dan informasi hukum yang meliputi produk hukum daerah, pergub, kah, perda, kah, atau instruksi gubernur. Nah, di sini kita bisa lihat informasi mengenai peraturan-peraturan tersebut di sini. Selanjutnya, Bali Satu Data. Nah, di website ini adalah suatu website. Bali Satu Data ini adalah merupakan bentuk kebijakan tata kelola data di pemerintah Provinsi Bali yang bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, terintegrasi, dan dapat dibagi antar instansi daerah provinsi. Melalui portal Satu Data ini, kita bisa mengakses beberapa aplikasi karena di dalam website ini sudah terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lainnya seperti contoh yang tadi itu sebenarnya sudah ada di portal ini, portal Satu Data, Bali Satu Data. Nah, selanjutnya kesimpulannya adalah yang saya dapat kesimpulannya yang pertama masih kurangnya aplikasi pemerintahan untuk melayani G2B karena masih minim saya lihatnya. Kurang sekali untuk menjadikan SPBE di Provinsi Bali maju, kita harus lalu berkembang. Yang kedua, kurangnya fitur dan sistem dalam aplikasi masih bersifat satu arah. Contohnya hanya kita dapat memberikan informasi, tidak bisa mereply atau membalas informasi-informasi tersebut. Yang ketiga adalah saran saya pemerintah harus terus melakukan inovasi dalam mengembangkan sistem e-government di Provinsi Bali. Itu harapan saya sih sebenarnya. Nah, saran saya sebagai penulis mengenai aplikasi e-government di Provinsi Bali masih minim dan kurangnya fitur dalam aplikasi di web e-government tersebut. Pemerintah harus terus berinovasi dan berkembang mengikuti zaman digital ini agar pemerintahan maupun masyarakat tidak ketinggalan zaman dan serta pelayanan pemerintah lebih efektif, cepat dan efisien. Selanjutnya saya dapat membaca salah satu jurnal yaitu judulnya Penerapan dan Pengembangan E-Government pada Pemerintah Provinsi Bali. Nah, ini tulis oleh Niketut Dewi Arijayanti pada tahun 2017. Nah, poin pada jurnal ini adalah ini membahas tentang sistem e-government, termasuk kendala infrastruktur, budaya, politik, dukungan dari pemegang kekuasaan, undang-undang, dan keamanan, serta harapan dan kebutuhan pengguna atau masyarakat. Nah, kendala yang menekan sistem e-government pada jurnal ini terjadi beberapa faktor. Nah, saya secara singkat aja baca. Kurangnya dukungan, belum adanya tahapan yang dijadikan acuan, masih kurangnya kesediaan dan kemampuan masyarakat, khususnya di pedesaan, infrastruktur, sarana prasarana yang belum memadai, belum maksimalnya sarana yang memudahkan pemerintah mengupdate informasi pada situsnya. Nah, itulah. Selanjutnya, kesimpulan dan saran pada jurnal ini yang saya baca. Untuk mengatasi kegagalan tersebut itu pada penelitian ini menyarankan hal pertama menjadi acuan. Nah, secara singkat saja, untuk instansi pemerintahan harus selalu mengembangkan e-government karena zaman semakin maju. Yang kedua adalah membangun pengembangan e-government yang memadai. Ketiga, menyediakan standarisasi dalam penerapan e-government. Nah, selanjutnya karena waktu sudah simpulannya berdasarkan penelitian ini terdapat beberapa kendala utama penerapan sistem e-government. Kendala-kendala tersebut meliputi kurangnya dukungan dari pemegang kekuasaan, sarana prasarana yang kurangnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan IT. Saya itu masih banyak terdapat di wilayah-wilayah di desa-desa itu kurang sinyal. Nah, maka dari itu kita harus terus melakukan perkembangan inovasi agar e-government atau SPBE di Provinsi Bali terus berkembang dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih, saya tutup dengan terima kasih.